Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang berisikan tentang 70 dosa besar. Namun sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu tentang sebuah mukaddimah yang berkaitan dengan kitab ini. Kata beliau, pembahasan tentang dosa itu berkaitan erat dengan 4 hal. Yang pertama, al-aslu fi taqsimi dzunub ila saghair wa kabairi. Aslinya pembagian dosa itu menjadi besar dan dosa menjadi kecil. Yang maksudnya adalah dalil tentang pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Yang kedua, fi haddil kabira wa saghirah, tentang definisi dosa besar dan definisi dosa kecil. Kemudian yang ketiga, ma tasiru bihi as-saghairu kabair. Yang ketiga adalah hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Dan yang keempat adalah kaifiyatul khalas minas saghairi wal kabairi. Pembahasan yang keempat dalam mukaddimah kitab ini adalah tentang bagaimana caranya terbebaskan, terlepaskan dari dosa besar maupun dosa kecil. Ini pembahasan kita kali ini tentang muqaddimah dari muhakkik kitab Al-Kabair. Pembahasan pertama tentang al-aslu fi taqsimi dzunub ila saghair wa kabair wal kitab wa sunnah wa ijma'us salaf wal i'tibar. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil itu berdasarkan dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah serta ijma' para ulama, ijma'nya para salafus salih. Misalnya
disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukafir ankum sayiatikum. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan menghilangkan, akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Pada ayat ini menjelaskan adanya dosa-dosa besar yang bila mana kita menjauhi dosa-dosa besar tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran membagi dosa menjadi dua, dosa yang besar dan dosa yang kecil. Disebutkan juga dalam ayat yang lainnya, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga menerangkan bahwa dosa itu ada juga yang kabair. Adapun dalam sunnah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukafirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza ijtunibatil kaba'ir, dengan catatan apabila dijauhi dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil semata dengan jeda waktu antara salat-salat yang fardu, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, dosa-dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala jikalau dosa-dosa besar itu dijauhi. Maka hadis ini sebagai dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya membagi dosa menjadi dua, adanya dosa-dosa besar dan adanya dosa-dosa kecil. Wa amas salafu, adapun ungkapan para salaf, faqad tawatara anhum hadha taksim, sungguh telah mutawatir riwayat yang sangat banyak yang muncul dari para sahabat Rasul dan para tabi'in dan para ulama yang lain. Pembagian dosa itu menjadi dua, adanya dosa kabair dan adanya dosa saghair. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang definisi dosa besar dan definisi dosa kecil. Definisi dosa besar dan definisi dosa kecil. Kata beliau, amma haddul kabirah, adapun definisi dosa besar adalah faya kullu ma'siyatin fiha haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw zada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah aw warada fiha wa'idun binafil imani aw la'nun wa nahwihima. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang ditegakkan hukum had di dunia. Hukum seperti cambuk, rajam, potong tangan, qisas. Semua dosa yang ada hukum hadnya
di dunia, maka dosa itu termasuk dari dosa besar. Kemudian juga satu dosa yang terdapat padanya ancaman dengan siksa di akhirat, maka dosa itu pun disebut dengan dosa besar. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menyebutkan awarada fiha wa'idun min iman, juga termasuk dari dosa besar adalah sebuah dosa yang disebutkan oleh Rasulullah, dosa itu bisa menghilangkan keimanan. Maka dosa tersebut adalah dosa besar. Atau sebuah dosa yang terdapat padanya laknat, maka dosa tersebut pun adalah dosa besar. Ini pengertian tentang dosa besar, yakni sebuah dosa yang disebutkan hukumannya di dunia dan ancaman di akhirat, atau sebuah dosa yang menyebabkan terlaknat pelakunya, atau sebuah dosa yang menyebabkan pelakunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau imannya akan menjadi lemah dengan sebab dosa tersebut. Adapun dosa saghair, fayallamamu ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur wa huwa rajih. Sebuah dosa yang pasti manusia melakukannya dan mereka jatuh padanya. Dosa yang dilakukan oleh manusia, dan dosa itu adalah sebuah perkara yang pasti manusia melakukannya. La mahalata, satu hal yang pasti dilakukan oleh manusia. Seperti kan nadarati wal ghamzati wal qubuli wa nahwi dzalik. Seperti melihat lain jenis. Ini adalah termasuk dari saghair. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis ketetapan atas setiap Bani Adam bagiannya dari perbuatan zina. Jadi Bani Adam semuanya akan terjatuh pada dosa yang mengarahkan kepada perzinaan. Adraka dzalik la mahalata. Semua Bani Adam pasti terjatuh pada dosa ini. Itu hal yang pasti, la mahalata. Fazinul ain an-nazar. Misalnya zinanya mata dalam lihat. Ini satu dosa yang semua manusia akan jatuh padanya. Wa zinul lisan nutku. Zinanya lisan adalah berbicara. Karena manusia dalam ucapannya sadar ataupun kadang tidak sadar terucap kata-kata yang seperti itu. Kemudian nafsu tatamanu tashtahi. Kemudian zinanya hati adalah berangan-angan dan berkeinginan melakukan sebuah perzinaan. Wal farju yusaddiqu dzalik aw yakdzibuh. Kemudian yang pada ujungnya adalah kemaluan. Kemaluan itu membenarkan angan-angan itu atau mendustakannya. Maknanya pada ujungnya adalah dosa besar, yakni perzinaan. Namun melihat dan mengucapkan kata-kata itu termasuk dari as-saghair. Adapun pembahasan berikutnya adalah tentang ma tasiru bihi saghair kabair. Hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Hunaka umurun
taktarinu bis-saghair talhiquha bil kabair. Di sana ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Di antaranya adalah al-israru wal muwadhabah. Terus-menerus dalam melakukan dosa kecil itu. Maka dengan sebab terus-menerus itu, maka dosa itu akan menjadi besar. Waqad sahha an Ibn Abbas, sebuah ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam salah satu ungkapannya, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu kecil jikalau dilakukan dengan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jikalau segera disertai dengan istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar adalah istisgharu dzam, menganggap remeh terhadap sebuah dosa. Fa inna dzamba kullama ista'zamahu al-'abdu min nafsihi saghara 'inda Allah. Karena sebuah dosa, selama hamba tersebut menganggapnya besar dalam jiwanya, maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada sebuah dosa dianggap oleh seseorang itu kecil, maka di hadapan Allah dosa itu menjadi besar. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innamal mu'min yara dhunubahu ka'annahu 'adin ka'annahu qa'idin tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya, dia merasa takut saking besarnya dosa-dosa yang dia lakukan. Dia sangat takut dengannya. Seperti halnya seorang yang duduk di bawah sebuah gunung yang besar, dia khawatir kalau gunung tersebut akan menimpanya. Adapun orang yang fajir, dia melihat dosa-dosanya itu dengan pandangan yang remeh, mengecilkan dosa dan meremehkan dosa. Sebagaimana seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dianggap remeh. Karena dengan gerakan tangannya lalat itu akan hilang, akan terbang. Demikianlah orang yang fajir memandang dosa-dosanya. Maka hal ini menyebabkan dosa kecil akan menjadi dosa besar. Kemudian berikutnya adalah ayafraha bisaghir wa yatamaddah biha. Seorang gembira dengan melakukan dosa kecil dan dia senang mendapatkan pujian ketika dia mendapatkan atau ketika dia melakukan dosa tersebut. Disebutkan di sini oleh beliau, yang berikutnya adalah yang menyebabkan dosa kecil itu bisa menjadikan dosa besar adalah ayatahawana bi satrillahi ta'ala wa hamlihi anhu wa ihmalihi iyah wa la yadri anna dzalika qad yakunu maqtan liyazdadi bil ihmal ithman. Seseorang dia meremehkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menutupi dosa-dosanya, dan dia dengan sebab itu dia malah justru melakukan dosa tersebut.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya dari mata manusia agar dia berhenti. Namun dia malah justru melakukannya lagi dan lagi. Maka dosa kecil itu menjadi besar. Kemudian berikutnya adalah al-mujaharah. Terang-terangan dalam melakukan sebuah dosa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan terampuni kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Kaum muslimin yang kami muliakan, adapun yang berikutnya tentang penggugur-penggugur dosa. Hal-hal apakah yang bisa menghilangkan dosa dan kemaksiatan yang telah lewat dilakukan oleh seorang manusia? Beliau mengatakan penggugur-penggugur dosa itu ada 10. Yang pertama, at-taubatu, bertaubat. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, al-mahiyatul hasanah, melakukan amalan kebaikan yang bisa menghapuskan amalan dosa yang telah lalu. Kemudian yang keempat, da'watul abdil akhi, doanya seorang mukmin untuk orang mukmin yang lain. Kemudian yang kelima, syafaatul ghair, syafaat dari orang lain, yang dengan sebab syafaat tersebut seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ihda'u thawabi lil ghair, menghadiahkan pahala bagi orang lain. Yang ini tentunya dengan izin syar'i, menghadiahkan pahala atau memberikan pahala kepada orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu ditentukan tata caranya dan hal-hal apa sajakah yang bisa sampai kepada si mayit. Itu semuanya diatur dalam syariat. Sehingga tidak semua amalan saleh itu bisa diberikan kepada orang lain, kecuali jikalau amalan tersebut terdapat dalil dalam syariat kita akan sampainya amalan itu jikalau kita berikan pahalanya kepada orang lain. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, al-ibtila wa hiya kafarah. Seorang tertimpa musibah dan malapetaka, maka musibah dan malapetaka ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah dhaghdatul qabr, himpitan kubur, himpitan yang ada di alam kubur, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dhaghdatul qabri kafaratul lidzunub, himpitan di alam kubur itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ke-9, halul mauqif, kengerian di yaumul mahsyar, kengerian yang terjadi di yaumul mahsyar. Kemudian yang ke-10, rahmatuhu subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan kepada mereka-mereka. Pembahasan ini 10 hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang manusia, disebutkan 10-10-nya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10. Adapun
dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain, maka dosa ini kalau tidak diselesaikan di dunia, kalau tidak saling memaafkan di dunia, ya, tidak diselesaikan di dunia, maka dosa itu akan tetap dibawa sampai yaumul qiyamah. Karena apa? Walaupun dia beristighfar, walaupun dia bertobat, namun hak orang lain masih ada padanya, maka dia masih akan tetap dituntut dengan hak-haknya orang lain tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut ini disebutkan oleh Rasulullah adalah seorang yang datang man ya'ti yaumil qiyamati bisalatin wa zakatin wa jihadin. Orang tersebut datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Namun dia qad syatama hada wa qadhafa hada, pernah mencela si fulan, pernah menyakiti hatinya si A, pernah mengambil hartanya si B, pernah memukul, pernah menghibai, dan begitu seterusnya. Maka nanti di yaumul qiyamah orang tersebut harus membayar dosa-dosanya tadi sesama manusia. Cara membayarnya adalah dengan dia memberikan kebaikan-kebaikannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang dimiliki oleh orang tersebut untuk kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya di saat di dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan, hadis tentang ini yang barusan saya sebutkan ini menerangkan bahwa orang tersebut walaupun dia memiliki pahala yang besar, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala jihad, pahala ini, pahala itu, namun pahala-pahala tersebut tidaklah menghapus dosa-dosa yang dilakukannya yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berhati-hati dari membuat permasalahan antara kita dengan saudara-saudara kita sama muslim. Karena hal itu akan berlanjut pembahasannya, bukan hanya berhenti dengan adanya kematian, namun berlanjut tuntutan demi tuntutan. Nanti dia akan dituntut di yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita akan masuk sekarang kepada dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan yang setara dengan dosa kesyirikan ini adalah dosa kekufuran dan dosa kemunafikan. Tiga dosa ini adalah sejawat. Artinya sama-sama tidak akan diampuni kecuali jika dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Jikalau dia mati dalam kondisi membawa syirik, atau dia mati dengan membawa dosa kufur, atau dia mati dengan membawa dosa kemunafikan jenis i'tiqadi, maka orang tersebut berarti meninggal dunia di luar dari Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, dosa besar ini yang pertama adalah asyirku billah. Beliau mengatakan dosa syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil.
syirkun akbar wa syirkun ashar. Syirkun akbar adalah ayaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qabrin aw nabiyyin aw syekhin aw najmin aw malikin aw ghairi dhalika wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakara Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik besar itu adalah seseorang membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun beribadah dengan tandingan tersebut sehingga dia beribadah kepada Allah dan dia pun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirkun akbar. Misalnya berdoa kepada Allah sesekali dan dia pun berdoa kepada bebatuan atau berdoa kepada pohon atau berdoa kepada matahari atau bulan atau berdoa kepada nabi atau syekh atau seorang tokoh, didatangi ke kuburannya dan dimintai di sana, memohon-mohon kepada orang yang sudah mati, atau dia meyakini bahwasanya hujan diberi oleh seekor bintang, bukan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menyebabkan syiriknya pelakunya dan pelakunya tergolongkan pada kesyirikan yang syirkun akbar. Syirkun akbar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, juga masih dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. Satu ayat tersebut dua kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni seorang yang dia melakukan kesyirikan. Seorang yang melakukan syirkun akbar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, dengan catatan jikalau dia mati dengan membawa dosa syirkun akbar itu. Adapun kalau seandainya sudah bertobat, maka orang tersebut dihukumi seperti tidak pernah melakukan kesyirikan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah yang dulunya adalah musyrikin, setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak disebut lagi sebagai orang-orang yang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kesyirikan jenis ini dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan diharamkan untuknya masuk dalam al-jannah. Padahal surga itu bisa diraih pada sebuah perjalanan. Ada yang menyatakan 500 tahun perjalanan, barulah surganya akan tercium oleh orang tersebut. Maksudnya adalah dalam waktu yang masih lama, 500 tahun perjalanan, sudah bisa dicium bau wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat syirik akbar, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan
dimasukkan ke dalam al-jannah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengharamkannya dari masuk ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah, dan Allah pasti akan tempatkan dia di dalam api neraka. Ini syirik akbar. Ini adalah pembahasan tentang syirkun akbar. Wa fi sahih disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian pengertian tentang dosa-dosa besar? Maka para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah." Bahkan, wahai Rasulullah, artinya kami mau diberitahukan tentang dosa-dosa besar di antara yang paling besar. Maka beliau mengatakan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Maka riwayat ini sebagai dalil bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-akbarul kabair, adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam kata-kata yang berikutnya, wa huququl walidain, dosa besar setelah syirik adalah di antaranya berdurhaka kepada orang tua. Di waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bersandaran, namun kemudian beliau berdiri tegak atau beliau duduk dengan tegak, tidak bersandaran lagi untuk menyampaikan sebuah perkara yang barusan Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Beliau mengatakan, ala wa qalu zur, ala wa syahadati zur. Ketahuilah, dosa besar itu adalah engkau berucap dengan ucapan yang palsu, atau engkau bersaksi dengan persaksian yang palsu. Maka ini termasuk dari bagian dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil, yakni dosa syirik kecil, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wasyirkal akbar wa syirkal ashar. Hati-hati kalian dari syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Qala, beliau menjawab, ar-riya'u, riya, pamer. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazi
al-ibad bi'amalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala yujazi li'ibad bi'amalihim. Rasulullah menjawab ketika ditanya apakah syirik kecil itu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas nanti di yaumul qiyamah setiap amalan-amalan manusia. Dan di saat itu Allah berfirman kepada mereka orang-orang yang melakukan dosa syirik kecil ini, idhabu ilal ladina kuntum tarauna fid dunya bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat riya kepadanya. Apakah kamu mendapatkan pahala dari orang yang kamu berbuat riya kepadanya? Ini adalah dosa riya. Dosa riya ini adalah contoh dari dosa syirik asghar. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sehingga hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Man amila amalan, barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan ibadah, asyraka ma'i fi ghairi, yang dia melakukan kesyirikan kepadaku, yang dia menyekutukan aku pada amalannya, dia menyekutukan aku pada amalan tersebut. Maksudnya adalah dalam perkara niat. Dia niatnya kepada Allah, namun ada niatan untuk selain Allah. Maka Allah berfirman, fahuwa lilladzi asyraka, maka ibadahnya itu bukan untuk Allah, tidak sampai kepada Allah sama sekali, tidak 50%-nya, tidak pula 20%-nya, dan tidak pula 10%-nya atau 1% pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semua amalannya yang dia lakukan karena riya, itu akan nyampe kepada orang yang dia berbuat riya kepadanya, dan tidak akan sampai kepada Allah sama sekali. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri dari orang tersebut. Aku berlepas diri dari orang tersebut, maknanya tidak akan diterima amalan orang itu, dan orangnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan dosa syirik, walaupun kesyirikan itu disebut dengan syirkun ashar. Misalnya adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah, man samma'a samma'allahu bihi, wa man ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang dia beramal untuk didengar oleh manusia, maka Allah akan memperdengarkannya untuk manusia, untuk kemudian dia mendapatkan pujian dari amalan yang telah didengar oleh manusia. Wa man ra'a Allahu bihi, dan barang siapa yang dia melakukan riya, maka Allah akan menampakkan amalannya untuk dilihat oleh orang, dan dia akan mendapatkan pahala atau pujian dari orang yang melihatnya. Ini adalah riya, ini adalah sum'ah, dan ini semuanya masuk pada dosa syirkun ashar. Maka yang namanya riya ini berkaitan erat dengan keikhlasan, berkaitan erat dengan batin. Bisa jadi seorang yang dia salatnya dalam satu saf, namun yang satu diterima oleh Allah, namun yang satunya lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditunjukkan oleh apa?
oleh niatnya masing-masing. Walaupun bentuknya adalah amalan, sama-sama amalan salat. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang yang melakukan dosa syirik, maka orang ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali dari kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang kondisinya kaum musyrikin yang mereka melakukan dosa syirik-syirik besar sehingga mereka keluar dari Islam atau tidak pernah masuk dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kondisinya mereka itu, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Maka kemudian kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Diberitahukan kepada mereka pahalanya, diberitahukan kepada mereka amalan-amalan salehnya, namun kami jadikan amalan-amalan salat tersebut dalam kondisi tidak memiliki bobot sama sekali. Kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagai haba' manthura, sebagai debu yang berhamburan, ditiup oleh angin yang sangat kencang. Maknanya adalah bahwa orang yang melakukan dosa syirik akbar, maka kebaikan apapun yang dia lakukan akan hapus sampai dia bertobat dengan meninggalkan dosa syirik tersebut. Barulah akan ditulis kebajikan yang dia telah lakukan sebagai bentuk sebuah kebajikan pahala baginya. Namun sebaliknya, siapa yang dia melakukan kesyirikan dalam hidupnya dan dia tak kunjung bertobat dari kesyirikan tersebut sampai dia mati dengan membawa dosa kesyirikan tersebut, maka dia akan mendapati catatan-catatan amalannya. Namun kemudian Allah jadikan amalan perbuatannya seperti menjadi debu yang mereka tidak mendapatkan pahala di balik daripada amalan ibadah yang mereka telah lakukan. Kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan di dalam banyak riwayat tentang kesyirikan ini, seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Mas'ud ketika beliau menjelaskan tentang su'ila anil kabair. Beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, maka yang pertama kali beliau sebutkan adalah syirku, kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Al-Imam Dhahabi menyebutkan dalam kitab yang lainnya, juga disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, bahwa seorang yang apabila dia terkena riya, kemudian riya tersebut bercokol pada hatinya, dan dia membiarkannya sampai akhir dari ibadahnya, maka ibadahnya tertolak dengan sebab adanya riya yang memasuki ibadah yang dia lakukan, dan dia biarkan riya itu ada pada hatinya tanpa adanya kemauan untuk menolak bisikan riya tersebut, maka dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, syirkun ashar. Adapun jikalau ada seorang muslim atau seorang mukmin yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tora alaihi riya, terbesit di benaknya perbuatan riya, pamer, namun dia berusaha untuk menolaknya,
dia berusaha untuk menepisnya, dan dia tidak ridha dengan bisikan-bisikan riya tersebut, maka orang ini tidaklah disebut sebagai murai, orang yang jatuh kepada dosa riya. Tidaklah disebut sebagai orang yang melakukan dosa riya karena adanya penolakan dan perlawanan dalam hatinya terhadap bisikan-bisikan perbuatan riya tersebut. Dan orang tersebut ketika terjangkiti riya dalam hatinya dan dia berusaha menolaknya, tidaklah disebutkan sebagai orang yang melakukan riya dan dia tidak terkena siksa dengan sebab itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami pada perkara-perkara yang kami luput, yang kami salah, yang kami lupa. Hendaknya Engkau tidak menyiksa kami dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa seorang yang menolak riya dari hatinya, menentang riya dari hatinya, walaupun telah terbesit bisikan-bisikan riya itu, namun dia berusaha menolaknya dan mengingkarinya, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja, dan dia sudah berusaha untuk menolaknya, dan dia pun mampu menolaknya di akhirnya, walaupun dia mungkin pernah terjangkit di dalam amalannya yang berurutan tadi, sebuah perkara yang berkaitan dengan riya atau sum'ah. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah dosa besar yang pertama. Dan dosa besar yang pertama ini tentang kesyirikan, banyak sekali pembahasannya dalam kitab-kitab tauhid. Namun kita cukup dengan seperti ini, dan kita akan masuk insyaallah pada dosa berikutnya pada kesempatan yang akan datang, yakni qatlun nafsi, membunuh diri sendiri. Kita akan dapati nanti bahwa seorang yang membunuh diri sendiri tidak ada alasan satupun yang dibenarkan dalam syariat kita. Bahkan semua bentuk bunuh diri, apapun alasannya, adalah termasuk dari dosa besar dan akan menyebabkan pelakunya disiksa di dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.